Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Dewan Guru, staf tata usaha, dan seluruh perangkat sekolah SMAN Banua Kalimantan Selatan. Yang saya sayangi dan saya hormati seluruh siswa-siswi SMAN Banua Kalimantan Selatan dan teman-teman alumni angkatan 0 sampai dengan angkatan 6. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Rizky Basuki, perwakilan dari angkatan 5 lulusan tahun 2019, diberikan amanat untuk menyampaikan kultum pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya berikan mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi diri saya, namun juga untuk teman-teman semua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan pengendalian diri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah ataupun tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Kontrol diri juga dalam makna kemampuan individu untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Ini diistilahkan dalam Islam sebagai mujahadah an-nafs. Jadi mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs itu adalah jiwa diri kita sendiri dan nafsu. Jadi mujahadah an-nafs itu adalah perjuangan yang sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu atau sungguh-sungguh menghindari perbuatan yang tercela yang melawan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikatakan sebagai pengendalian diri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karena itu kita senantiasa introspeksi diri. Introspeksi diri itu akan membawa kita pada kontrol diri. Yang di dalam kontrol diri ini sebenarnya adalah membangun keluhuran budi untuk bisa jauh daripada perbuatan-perbuatan yang bersekutu dengan setan atau perbuatan-perbuatan tercela. Kontrol diri ini sangat penting. Ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar. Perang Badar ini termasuk salah satu perang yang besar di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang perang Badar, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kita baru saja kembali dari perang yang kecil dan akan masuk kepada suatu perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada lagi perang yang lebih besar daripada ini? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada, yakni perang melawan hawa nafsu. Ini adalah bagian dari pembicaraan tentang kontrol diri atau self-control. Ketika kita berbicara tentang kontrol diri lebih lanjut, maka dalam pengendalian diri ini menarik kita menyimak apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Khandaq bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika perang Khandaq. Seorang Quraisy yang kala itu ditakuti oleh orang musyrikin Quraisy, Amr bin Abdul Wa'ad al-Amiri, yang menantang umat Islam untuk duel dengannya. Ketika ditawarkan kepada sahabat, tidak ada satu orang sahabat pun yang berani melawannya kecuali satu, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib saat itu masih muda, masih belia. Lalu Amr pun lantas meremehkan Ali bin Abi Thalib. Apakah ia bisa melawan Amr? Terjadilah duel di antara keduanya hingga Amr pun akhirnya terpojok. Justru Ali bin Abi Thalib yang awalnya dilecehkan berhasil memenangkan duel itu. Sedikit saja lagi Ali akan memenggal kepala Amr, tetapi Ali bin Abi Thalib tidak melakukannya. Dalam suasana seperti itu, Amr masih sempat meludahi Ali. Namun justru Ali tidak membalas sedikit pun. Mengapa Ali tidak membalas ketika itu? Karena pada waktu itu Ali sangat marah dan tidak mau membunuh orang pada situasi marah. Inilah kontrol diri yang luar biasa, teman-teman. Ali bin Abi Thalib tidak mau melakukan pembunuhan pada saat marah, tetapi dia ingin menghabisi Amr dalam situasi saat dia tenang dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasinya tenang dan dia membunuh karena Allah, bukan karena marah. Maka dalam situasi seperti ini, kita melihat betapa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat mampu mengendalikan diri. Maka pengendalian diri ini kemudian membawa penghargaan yang besar kepada kita.
Kalau kita mampu mengendalikan diri ini agar tetap berada di jalan hukum Allah dan norma-norma yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dikaitkan dengan bagaimana membangun wibawa dengan self-control, beberapa cara dapat dilakukan. Yang pertama, kita memberi tujuan yang jelas mengenai arah dan tujuan terhadap diri atau terhadap orang lain yang kita bina. Diri kita juga bisa memiliki tujuan yang jelas. Lalu yang kedua, dalam kaitannya dengan pengendalian diri, kita harus mampu menghadapi berbagai situasi. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, dalam keadaan marah yang sangat besar, dia tidak mau membunuh dalam situasi sedang marah. Yang ketiga, memberikan rasa kepercayaan kepada diri sendiri. Adanya rasa kepercayaan diri ini bisa melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Ini memang tidak mudah, teman-teman. Self-control adalah bagian dari diri kita untuk apa yang kita upayakan. Untuk kita mampu senantiasa mengendalikan diri agar selalu berada dalam derajat kepatuhan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.